Nah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat di saat ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan amalan-amalan yang saleh. Semoga setiap amal kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kepada sahibul bait, semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang seputar fikih yang terkait dengan Ramadan, yang dalam hitungan belas hari ke depan kita akan berjumpa dengannya, yang secara bahasa puasa itu atau asyam itu maknanya adalah al-imsak. Ya, asyam puasa itu sendiri maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam. Di surah Maryam ayat yang ke-26, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli wasrabi wa qarri 'aina fa imma tariyanna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahman sauman falan ukallamal yauma insiyan." Maka makan, minum dan bersenang hatilah kalian. Jika kalian melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, dan aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Dalam makna sauman di ayat tersebut, maknanya adalah menahan diri. Jadi secara bahasa, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, makna sauman itu maknanya menahan diri. Sehingga orang yang berpuasa itu menahan dirinya. Itu secara bahasa. Secara syariat disebutkan puasa adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan dirinya dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasanya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dijelaskan
dalam Syarhul Al-Mumti oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi secara istilah makna menahan itu menahan dari apa? Dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini secara definisi puasa. Lalu apa sih keutamaan Ramadan? Tentu kita sudah banyak mafhum tentang keutamaannya. Beberapa di antaranya berkaca dari perhatian para salaf kita terdahulu tentang puasa, mengapa mereka kok punya perhatian besar, mengapa mereka ini kok sangat sangat perhatian gitu ya. Buktinya dari mana? Kita ketahui bagaimana ketika para salaf terdahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Rajab Al-Hambali kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighum syahrul Ramadan. Ini sebagai indikasi bahwasanya mereka ini rindu. Mereka tahu keutamaan Ramadan sehingga sebelum datang Ramadan 6 bulan yang lalu mereka sudah berdoa pada Allah. Berdoanya agar dipertemukan dengan Ramadan. Summa yad'unallaha sittata ashhur ayataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa lagi, ya Allah terimalah amalku di bulan Ramadan. Masuk bulan ke-7 mereka berdoa kembali untuk bertemu Ramadan, begitu seterusnya. Jadi setahun itu mereka terikat hatinya dengan Ramadan. Karena mereka tahu betul bagaimana keutamaan Ramadan. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh salaf, disebutkan di sana ada doa Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan aku bertemu dengan Ramadan dan sampaikan Ramadan itu kepadaku, dan terimalah atau selamatkan amal-amalku di bulan tersebut, yaitu di bulan Ramadan. Ini salah satu doa yang disampaikan oleh orang-orang soleh kita terdahulu ya. Mengapa mereka sampai bersikap seperti itu, mengharap doa bertemu dengan Ramadan, terus minta supaya amalnya diterima Ramadan 6 bulan loh. Berdoanya nggak 1-2 hari, 3-4 pekan, tapi bulanan. Ini menunjukkan apa? Mereka ini punya perhatian betul, karena di sana ada keutamaan Ramadan yang tentu seorang hamba harus serius untuk menjalani Ramadan ini. Tidak hanya sekedar dia tidak makan, tidak minum, tidak menghindarkan diri dari hal-hal pembatal puasa, maka dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan dan mengisi hari-harinya dengan amal-amal soleh. Dan di antara keutamaan Ramadan yang disampaikan oleh para alim ulama kita, 2 di antaranya adalah Ramadan itu bulan berkah. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan suci ya, bukan bulan suci Ramadan, tapi bulan berkah. Karena Nabi sebutkan apa? Atakum Ramadan sahrun mubarak di An-Nasa'i nomor 2106. Ya, di sana Nabi menyebutkan Ramadan itu syahrun mubarak, bulan berkah. Apa makna berkah? Kasratul khair wa subutuhu. Makna keberkahan adalah banyaknya kebaikan, yang kebaikan itu menetap kepadanya. Sehingga Ramadan itu hari-harinya, waktu-waktunya adalah kebaikan yang menetap padanya. Sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan bulan-bulan kebaikan. Ya, maka sangat merugi jika ada seorang hamba yang tidak bisa mengoptimalkan hari-harinya di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, di antara keutamaan Ramadan adalah puasa itu, Ramadan itu ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, kullu amalin ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal Adam itu untuknya, artinya kembali lagi pada dia, dan dia tahu hitungan puasa pahalanya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Sehingga di antara amal-amal yang pahalanya itu tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan luasnya pahala berpuasa adalah puasa Ramadan. Ada khilaf di kalangan para ulama makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa siyam, kecuali puasa. Ya, di hadis tadi kan disebutkan setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Maknanya disebutkan
Yang pertama, karena puasa itu tidak dirasuki atau tidak disisipi oleh riya. Kecil potensi riya itu pada puasa itu kecil sekali. Beda dengan amal yang lain. Amal yang lain kan nampak. Jihad, umroh, haji, sedekah, ya, sholat itu terlihat, sehingga tersisipinya riya itu sangat mungkin terjadi, tapi tidak bagi puasa. Kita puasa, orang tidak tahu pun juga ya puasa kan. Orang nggak tahu kita bilang kita nggak puasa pun orang juga nggak tahu. Artinya kita mau menonjolkan diri dari sisi puasa itu kecil sekali kemungkinan orang untuk riya dari sisi orang puasa. Kecuali memang niatnya dia memang pengen riya gitu ya. Nah, dari sini kemudian Allah memberikan ganjaran besar itu karena potensi riya itu kecil untuk disisipi, puasa itu kecil disisipi riya, sehingga pahalanya besar. Atau makna yang kedua, maknanya adalah pahalanya unlimited, bigoiri hisab. Ya, illa siyam, kecuali puasa itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kata para ulama, pahalanya itu Allah sendiri yang ngasih. Tidak ada hitungannya 10. Kalau hitungan umum 10 kali 700 atau yudha'ifu liman yasha, tidak terhingga. Termasuk puasa ini adalah hitungan yang tidak terhingga bagi seorang hamba untuk melaksanakan ibadah puasa yang pahalanya itu luar biasa. Ini diantara keutamaan-keutamaan Ramadan, diantara sekian banyak yang jika kita nukilkan di sini mungkin tidak mencukupi waktunya karena kita harus membahas tentang fikih yang lain. Nah, kita masuk ke dalil-dalilnya puasa Ramadan. Apa saja yang menjadi dalil puasa Ramadan? Datang dari Al-Quran, datang dari As-Sunnah, datang dari ijma, dan datang dari akal logika manusia. Ini menunjukkan puasa Ramadan itu bukan perkara main-main, karena datang dalil dari Al-Quran, Sunnah, ijma, dan akal. Ya. Apa dalilnya? Kalau dari Al-Quran sudah kita mafhum semua insyaallah ta'ala. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ini kewajiban bagi orang-orang beriman ya, agar berpuasa itu ya dijadikan puasanya agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga di Al-Baqarah 185, ini rentetan dalil-dalil tentang puasa Ramadan. Dari As-Sunnah, apa dalilnya? Tentang rukun Islam. Ya, di sana tertera di Sahih Bukhari Muslim, bunyal Islamu ala khamsin. Landasan Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Ya, satu diantaranya apa? Wasaumi Ramadan. Ini dalil dari As-Sunnah. Seorang badui pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku salat apa yang Allah wajibkan atasku." Di Sahih Bukhari. As-salawatil khams ila an tatawwa'a syai'an. Yang diwajibkan untukmu adalah puasa 5 waktu kecuali engkau mau nambah yang tatawwu. Jadi selain 5 waktu berarti sunnah. Akhbirni ma faradallah alayya minas siyam, kabarkan padaku ya Rasulullah apa yang wajib puasa untukku. Maka kemudian Rasulullah menjawab, syahru Ramadan ila an tatawwa'a syai'an. Puasa di bulan Ramadan kecuali engkau menambah yang sunnah. Maka di hadis yang lain orang Badui ini mengatakan, aku tidak akan menambah apa yang telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berpuasa Ramadan, sholat 5 waktu, itu sudah mencukupi bagi dirinya. Dan memang benar, karena yang tatawwu itu tambahan. Ya, itu tambahan bagi seorang hamba. Nah, ini menunjukkan dalil bahwasanya puasa Ramadan adalah wajib. Illat at-tatawwu berarti apa? Tambahannya sunnah. Secara ijma' disebutkan oleh para alim ulama kita dari 4 mazhab bahwasanya puasa Ramadan itu wajib hukumnya, baik dari Malikinya, Hanafinya, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan wajib hukumnya berpuasa Ramadan. Ijma. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan para a'immah al-arba. Secara akal, apa? Secara akal, secara logika disyaratkannya puasa diantaranya satu, sebagai wujud syukurnya seorang hamba atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya.
secara akal logika, andai nggak ada dalil Al-Quran, tidak ada dalil sunnah, tidak ada ijma'nya para alim ulama, maka secara akal logika menyebutkan puasa itu bentuk wujud syukur kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mensyukurinya? Ya, ketika dia ditahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri, kemudian ketika itu diperbolehkan ketika berbuka puasa, bukankah itu nikmat? Nah, ini menunjukkan bahwasanya betapa besar nikmat yang dia rasakan dari aktivitas dia setiap waktunya, makannya, minumnya, yang tanpa kita sadari. Andai tidak ada syariat puasa, orang nggak menyadari makan minum itu nikmat begitu loh. Begitu di stop, kamu nggak boleh makan ya siang hari, padahal kita lapar. Berarti nikmat betul puasa itu. Masya Allah ya. Jadi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Puasa itu wasilah kita menuju ketakwaan. Seorang hamba digembleng dengan menahan dirinya dari hal-hal yang mubah. Yang di siang hari gelas yang kemeringet ini, yang halal diminum, jadi tidak boleh. Padahal ini mubah loh ini. Kok ya tidak boleh? Lah berarti apa? Seorang hamba ditahan dirinya untuk menjauhi yang haram. Karena yang mubah saja bisa dia tinggalkan. Paham ya? Yang mubah aja dia bisa tinggalkan, padahal ini bisa dia makan, bisa dia minum setiap waktunya, tapi dia tahan. Ini menunjukkan ketika seorang hamba di waktu lain ada hal-hal yang haram, hal-hal yang subhat, dia bisa menahan dirinya. Berbuah dari apa? Menahan yang mubah. Subhanallah. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ya sarana untuk bisa meraih takwa. Yang ketiga, puasa itu menaklukkan hawa nafsu. Secara logika, puasa itu menaklukkan hawa nafsu. Orang kalau lapar, pengennya apa? Nggak pengen apa-apa, pengennya cuma makan. Hawa nafsunya langsung tereduksi ya misalnya. Ya, mohon maaf ya. Orang kalau lapar, ya sahabatnya sudah langsung juga turun. Ini sudah tabiatnya kayak gitu memang. Karena aliran darahnya langsung menyempit. Sehingga kemudian apa? Potensi untuk nafsu syahwat itu akan menjadi redup. Dan itu memang terbukti secara akal, logika, secara medis itu terbukti gitu. Nah ini kemudian menjadi sarana yang baik mengendalikan, bukan diamputasi ya. Hawa nafsu nggak bisa diamputasi soalnya, tapi bisa dikendalikan. Orang makan itu kan hawa nafsu kan, nafsu makan, nggak bisa diamputasi orang nggak makan, ya binasa manusia. Tapi dikendalikan hawa nafsunya, makan jangan berlebihan kan begitu. Kalau dia punya penyakit ini dan itu, ya kurangilah sesuatu hal-hal yang menyebabkan dia berpenyakit ini dan itu kan begitu. Nah, jadi dikendalikan. Nah, puasa itu sarannya untuk mengendalikan hawa nafsu. Sehingga secara akal logika, maka 3 alasan ini sudah mencukupi bagi orang yang mungkin nggak kenal dalil ini. Karena orang awam itu kan nggak kenal dalil tuh jangan. Antum kasih dalil Al-Baqarah nggak ngerti, wong Al-Baqarah nggak tahu ngaji ya. Ya taunya puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum supaya kamu jadi orang baik. Intinya kayak gitu aja. Tapi nanti mungkin kontennya mungkin bisa dikemas agar mereka bisa paham tentang puasa. Ini orang-orang awam kayak gitu soalnya. Ya, tatarannya itu nggak sampai menyentuh dalil, nggak paham soalnya. Nah, kita bawakan dalil dalam bentuk konteks yang lain, ya maknanya, ya atau yang terkandung di dalam konteks tersebut. Nah, kita masuk tentang rukunnya berpuasa. Tadi dalilnya, keutamaannya, ya sekarang kita masuk di rukun-rukunnya berpuasa. Berdasarkan kesepakatan ahli fikih, rukun puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Berdasarkan dalil Al-Baqarah 187. Ya, secara rukunnya apa? Ya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan puasanya menjadi rusak. Bukan rusak pahalanya, tapi rusak hukum puasanya sehingga tidak sah. Maka ditahan, ya, menahan diri berdasarkan Al-Baqarah 187. Maka di sana ada keterangan tentang apa? Fajar kazib dan fajar shadiq. Ya, di sana ada fajar shadiq. Fajar shadiq terkait dengan subuh, ya, sehingga waktu berakhirnya makan dan minum adalah ya di waktu fajar shadiq yang terkait dengan subuh. Kalau fajar kazib itu mirip dengan puasa dengan fajar shadiq.
tapi bukan menjadi pembatas orang berpuasanya dimulai. Fajar shadiq. Walaupun sebagian kalangan menganggap subuh kita ini kecepatan 15 sampai 20 menit. Ya, itu juga terjadi ternyata di Saudi juga sama seperti itu. Di Saudi beberapa waktu yang lampau itu pernah terjadi di kalangan masyarakat juga seperti itu, menganggap penetapan fajar yang ditetapkan kalender Ummul Qura itu kecepatan. Nah, kita kan ngajunya pada Ummul Qura, sama kayak dia Saudi. Tapi ternyata berdasarkan fatwa Syekh bin Baz waktu itu, kemudian mufti, kemudian menteri urusan agama di sana, maka ditetapkan waktu yang ada sudah benar. Tetapi untuk kehati-hatian, sholat subuhnya itu diundurkan 15 sampai 20 menit. Karena setiap 1 derajat perubahannya naik itu kan tambah 4 menit. Ya, derajat kita itu kalau nggak salah minus 18 kalau nggak salah, atau 20, minus 18 kalau nggak salah. Itu sudah dianggap fajar shadiqnya sudah keluar. Sementara beberapa kalangan masih kurang naik lagi. Berarti apa? Berarti minusnya ini bertambah, sehingga waktunya pun jadi bengkak, jadi 4 kali, dilipatkan 4 kali, 4 menit, 4 menit, 4 menit. Sehingga waktu yang ada menurut mereka kecepatan 15 sampai 20 menit. Nah, bagaimana mensinkronkan dua pendapat tadi? Karena kita nggak pernah ngecek langsung kan? Iya, nggak pernah ngecek langsung. Kita nggak ada di gunung-gunung, yang di desa yang langsung terlihat, atau di laut. Kita nggak bisa lihat kayak gitu. Kita semuanya lihat gedung-gedung semua jalannya. Maka berdasarkan itu, sebagian ulama menganggap waktu subuh itu sudah tepat. Cuma untuk kehati-hatian, sholat subuhnya diundurkan. Sehingga apa? Ketika makan, minum, waktu adzan itu ya berhenti saja untuk kehati-hatian. Tapi sholatnya mundur. Itu maksudnya, paham ya? Ya, jadi untuk kehati-hatian. Karena kita nggak bisa nentukan masalahnya. Maksudnya mundur waktunya. Waktu kita dimundurkan. Adzan subuh, nggak langsung sholat subuh. Cuma makannya berhenti dulu. Ya, jangan kemudian, wah enggak, mundur 15 menit tuh, makan aja terus, nambahin, enak, kurang nambah. Lah, khawatirnya nanti ternyata subuhnya bener gitu loh, paham maksudnya ya? Khawatirnya nanti ternyata hitungan subuh kita itu bener ternyata. Lah, berarti kan kita nggak puasa hari itu. Karena kita terus makan terus. Cuma untuk sholat subuhnya jangan waktu itu diundurkan. Maka beberapa tempat sudah tepat lah, ada yang 15, ada 20 menit. Jadi itu di GBE itu 25 menit itu. Sampai ngantuk-ngantuk saya kalau datangnya sebelum adzan. Suwe ini saya nggak tahu pertama ini. Oh, 25 menit ternyata. Pantesan katek duduk di situ. Nah, masalahnya teman-teman kita yang baru datang kurang 5 menit baru datang, 3 menit baru datang. Loh, aduh. Kita yang kita kebiasaan banyak datang lebih awal gitu ya. Ya, jadi itu mungkin upaya mereka, upaya teman-teman. Karena begini ya Mas sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat subuh, maka para sahabat itu belum mengenali orang yang di kanannya sama yang di kirinya. Ketika salam itu ada orang ini tapi nggak kelihatan ini si A si B siapa. Selesai subuh loh ini. Kemudian ketika para wanita keluar, mereka para wanita kan keluarnya duluan. Kalau ikut jamaah sama Nabi, itu belum dikenali wajah mereka, cuma ada wanita gitu aja. Jadi secara wajah nggak terlihat. Itu selesai subuhnya Nabi loh. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau subuh itu membaca kisaran 60-100 ayat dengan tartil, ya kurang lebih mungkin 20-25 menit, ya mungkin lebih lah, mungkin setengah jam lebih kalau Nabi ngimami subuhan itu. Artinya selesai subuh itu masih gelap, masih remeng-remengnya masih kentara kan, belum pakai lampu waktu itu. Artinya mungkin waktu yang ada, kalau kita misalnya pakai ditambah 15 menit ke depan, sholat setengah jam, subuhnya sekarang 4.19 ya. 4.19 lah katakan, mundur 15 menit, berarti berapa? Setengah 5 lebih. Sholat subuh setengah jam, jam 5 selesai. Enggak sebelah itu, sing ketok, sing kono ketok kabeh. Saf baris sih, ketok kabeh subuh itu. Terus terang masalahnya gitu loh. Nah sementara zaman Nabi dulu orang sebelah kiri nggak kelihatan ini sopo, kecuali sudah terang. Tiba ya wamu tak mau. Ada orang cuma nggak tahu wajahnya siapa gitu loh. Saking remeng-remengnya waktu itu, sehingga
waktu yang ada, sehingga kemudian Syekh bin Baz dan seterusnya itu mengambil pendapat sudah cocok waktu yang ada sekarang. Jadi tidak usah dimundurkan lagi gitu loh, ya. Itu yang menjadi rukunnya puasa, yaitu menahan diri dari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian kita masuk pada bab tentang syarat-syaratnya berpuasa. Syarat berpuasa ada 2 macam. Ya, syarat berpuasa ada 2 macam. Ada syarat yang wajib dan ada syarat sahnya puasa. Jadi secara fikih itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa syarat wajibnya puasa? 1, Islam. Semua cabang-cabangnya muaranya ke Islam, sehingga orang kafir yang berpuasa tidak diterima puasanya. Nah, kalau orang kafir nggak diterima puasanya, dia puasa nih ya, kan wajib nih puasa ya, syaratnya Islam. Kemudian orang kafir kan nggak dapat beban puasa kan. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian mereka tetap dihisab karena dia nggak puasa? Kan nggak dapat beban itu. Ya tetap dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di Syarah Muslim, beliau mengatakan apa? Al-mukhtaru anal kufar makhatabuna bi furu'i syari'ah al-ma'muri biha wal manhiyi anha liyazdada azabuhum fil akhirah. Pendapat yang terpilih adalah orang-orang kafir itu juga kena bebannya syariat-syariat, cabang-cabangnya syariat. Aslinya mereka kena terbebani. Tapi karena mereka orang kafir tidak mendapatkan syarat sahnya berpuasa, maka apa? Maka dia untuk menambah azabnya di hari kiamat. Kalau orang muslim tidak berpuasa diazab karena apa? Dia tidak berpuasa sebagai orang muslim kan begitu. Ini orang kafir, loh kan mestinya kan nggak kena beban, orang kafir kok. Tapi itu apa? Nambah beban azabnya di hari kiamat. Itu yang dipilih pendapat oleh Imam Nawawi rahimahullah berdasarkan pendapat yang terpilih. Ya. Jadi artinya apa? Orang kafir pun juga sebenarnya cabang-cabangnya syariat itu juga kena syariat mestinya. Tapi karena mereka tidak menjalankan perintah tadi karena mereka bukan orang Islam, maka langsung apa? Adab engko ning akhirat gitu aja wis kesuwen. Ya. Yang kedua balik. Tidak sah puasa seorang sampai dia balik. Apa dalilnya? Rufi al-qalam an salasa. Pena itu diangkat dari 3 hal. Artinya apa? Selain 3 ini dia wajib. Kalau terkena 3 ini beban syariat tidak terkena. Yaitu apa? Anak yang masih balik kecil sampai dia balik. As-saghir hatta yablugha. Wa an-naim hatta yastayqidha. Wa an musabih hatta yukshafa anhu. 1, anak kecil sampai dia balik. Artinya sejak dia kecil sampai balik enggak sah puasanya, tapi enggak wajib gitu loh. Tapi kalau dia berpuasa maka orang tuanya berpahala. Anak kecil yang diajarkan sebelum dia balik berpuasa, anak kita kelas TK, kelas 1, kelas 2 belum balik nih ya. Balik itu umur berapa ya? 7. Balik 7. Masuk anak SD kelas 1 balik. Kalau tamyiz ya, tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. 7, 8 itu tamyiz. Tamyiz dengan balik beda ya. Balik itu kita sudah apa? Sudah haid, sudah bermimpi basah bagi laki-laki. Yang di bawah itu kalau dia berpuasa atas didikan orang tua dapat pahala. Ya, ngajari anak-anaknya berpuasa, dia dapat pahala. Sampai dia balik. Orang tidur sampai dia terjaga. Jadi orang kalau tertidur enggak kena beban syariat. Dia tertidur, bangun, belum sholat asar. Ya bangun, sholat asar saat bangunnya. Walaupun bangunnya mungkin maghrib apa isya. Ya, kenapa? Diangkat pena oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak sadar kok. Dan yang ketiga, orang yang gila sampai dia sembuh. Nah, ini menunjukkan dalil bahwasanya balik itu menjadi syaratnya, ya,
wajibnya berpuasa. Syarat wajibnya yang lain 3, berakal, taklif. Karena beban syariat itu dibebankan pada orang yang punya akal, tidak pada yang tidak berakal. Apa dalilnya? Sama kayak dalil yang kedua tadi. Orang yang gila sampai dia waras. Yang keempat, dalil wajibnya, syarat wajibnya mampu berpuasa, nggak sakit, ya. Kemudian tidak ada uzur syar'i, maka dia wajib berpuasa. Nanti kita sebutkan tentang hal-hal orang-orang hukumnya orang yang safar, sakit dan seterusnya, insyaallah taala. Apakah semua orang sakit itu harus mengqadha di hari yang lain? Orang sakit nih ya. Apakah dia kemudian tidak puasa harus ngotok di hari yang lain? Maka perlu diperinci. Apakah dia sakitnya itu berkesinambungan? Apakah sakitnya itu menahun? Apakah sakitnya nanti bisa diprediksi sembuh? Maka dibahas nanti terkait dengan masalah dia bayar fidyah, qadha dan seterusnya. Nanti di bagian orang yang sakit, insyaallah ta'ala. Kemudian apa? Yang wajib rukunnya yaitu menetap, syarat wajibnya menetap. Karena orang safar itu tidak kena beban berpuasa, dia boleh rukhsah untuk tidak berpuasa, sehingga nggak wajib kan. Maka kemudian ketika ada orang berpuasa masuk Ramadan, dia ingin menghindar dari puasa Ramadan, dia tahu ada celah untuk rukhsah, kemudian setiap puasa dia safar. Nah, ini namanya al-hilah, ngakali syariat. Dia tahu ada celah nih. Ini di fikih ini ada syariat tentang orang yang safar itu tidak wajib puasa. Dia nyari celah itu. Setiap datang Ramadan safar. Safari Ramadan. Iya, safari Ramadan. Safar pas Ramadan dia soalnya. Untuk apa? Menghindar dari Ramadan. Untuk menghindar dari puasa. Dia tahu ada celah. Ini kalau orang safar nggak kena puasa wajib ini. Ini kan repot jemaah. Ngakali syariat namanya. Nggak boleh. Ya. Sama kayak orang-orang Yahudi. Orang-orang Bani Israel itu kan ngakali syariat. Jangan bekerja di hari Sabat. Kerjanya Jumat malam supaya dapat hasil di Sabtu. Sabtu ongkang-ongkang tapi ikan semua nangkep di jala. Ketika ditegur oleh Nabi Musa, enggak ya Musa, saya tuh kerjanya Jumat malam bukan Sabtu. Sabtu saya nggak ngapa-ngapain. Iya, jalamu kamu tebar Jumat malam misalnya. Ya sama juga itu jebak ikan supaya Sabtunya kamu dapat ikan. Ini namanya hilah, ngakali syariat. Dan di Islam banyak kayak gitu. Di antaranya tadi, safar setiap kali Ramadan. Untuk menghindarkan diri dari puasa Ramadan. Termasuk pula untuk dia bisa berhubungan sama istri, dia safar. Itu kan safar kan dia ada rukhsah nggak puasa nih. Ya sekalian sama istrinya, ayo ngomong nggak puasa iki. Ke hotel sana. Hubungan sama istri apa? Ngakali syariat. Ya, ini terjadi pada kaum muslimin. Itu dicontohkan oleh para alim ulama kita itu. Yang kedua, syarat sahnya puasa. Tadi syarat wajibnya. Sekarang syarat sahnya puasa. Yaitu apa? Islam. Tentu ini sudah ijma'. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Ada persoalan di kalangan ulama. Jika ada seorang wanita suci dari haid atau nifas di tengah hari Ramadan, ya, siang bolong, suci haidnya, suci nifasnya, apakah dia wajib berpuasa hari itu? Ulama ternyata berselisih pendapat. Bayangkan ya mas kan, untuk urusan gitu nyata mereka berselisih pendapat. Ya. Sebagian menganggap bahwasanya ia harus berpuasa di hari itu, karena dia menjumpai orang-orang berpuasa semua. Pas dia di tengah hari suci, berarti sisa harinya dia puasa hari itu. Ini mazhabnya Hanafi dan sebagian mazhab Hambali. Sebagian lagi berpendapat tidak wajib berpuasa. Ini pendapatnya mazhab Maliki, Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Wallahu a'lam, yang benar adalah dia tidak wajib berpuasa. Karena apa? Ya apa fungsinya dia berpuasa hari itu? Wong dia sudah nggak niat dari awal sahur kok. Ya, maka pendapat yang tepat Allahu a'lam adalah dia tidak wajib berpuasa Ramadan meskipun dia menjumpai tengah hari separuh sisanya bulan puasa Ramadan.
Syarat yang berikutnya adalah tamyiz. Nah, kita sebut tadi tamyiz. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ini syarat apa tadi? Sahnya berpuasa. Artinya kalau anak-anak kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dia sah puasanya. Sah puasanya. Maka anak kita kan kita latih ya. Jangan berpuasa cuma siang hari. Puasa apa namanya itu? Puasa beduk. Nah, makan sebentar, puasa lagi. Ya kalau bisa ya lanjut aja. Ya, dan insya Allah bisa kok jamaah. Kalau lingkungan rumah, lingkungan sekitar itu memberikan kondisi dia berpuasa, insya Allah bisa, Pak. Tapi kalau lingkungannya itu masih dia lihat orang makan, orang rokokan sana sini, dia pasti akan, loh itu udah boleh makan, itu dia pasti rokokan. Dia akan terlecut untuk kemudian tidak puasa. Alasannya apa? Oh, ada yang nggak puasa kok. Maka lingkungan juga penting untuk mengajarkan kita, anak-anak kita, ya, yang mumayyiz, yang tamyiz itu untuk bisa berpuasa. Syarat sahnya berikutnya adalah berakal. Ya, sudah kita bahas juga termasuk syaratnya apakah juga kalau orang, ini kasus juga, tidur seharian, ya, itu disamakan dengan pingsan sehingga dia tidak berpuasa. Ada orang tidur seharian, tidur ngebleng nih. Ada orang tidur itu kayak orang mati. Dianggap sebagaimana orang pingsan sehingga dia tidak berpuasa? Jawabannya enggak. Karena orang pingsan dengan tidur itu beda. Ya, orang pingsan dengan tidur itu berbeda. Karena apa? Orang pingsan itu hilang kesadarannya, hilang semuanya. Kalau tidur masih bisa terjaga. Buktinya kalau dibangunkan ada bom ya tangi kok. Ya, bangun. Apalagi kalau ada, Pak, kiriman paket, wah tangi bapak itu. Ya, karena COD soalnya ya, jadi harus bayar dia. Nah, ternyata di sini jamaah sekalian, orang yang tidak berniat bagaimanapun kondisinya, kalau dia pingsan atau tidak pingsan, kalau dia puasa maka puasanya nggak sah. Ya, baik dia itu pingsan maupun nggak pingsan, ya, kemudian dia nggak niat puasa nih, tahu-tahu dia kemudian pingsan gitu ya, maka ini tidak dianggap dia berpuasa walaupun dia tersadar sesaat. Bangun di tengah siang kemudian loh, poso ya, ini tak niat poso, oh nggak sah puasanya. Kenapa? Dia nggak niat dari awal. Karena sejak dari tadi dia tidur terus atau dia pingsan terus sehingga tidak memunculkan sikap sadar dalam mengucapkan niat. Dan yang terakhir masuk adalah perkara niat. Ya, syaratnya sahnya adalah perkara niat. Dan ulama sepakat niat itu di dalam hati. Ya. Sepakat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita bahas sekarang tentang perkara niat jemaah sekalian. Ada beberapa hal yang perlu dibahas perkara niat. Yang pertama, kapan waktunya? Kapan waktunya niat berpuasa? Maka kita bedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Beda. Antara niatnya puasa sunnah kapan dengan puasa wajib kapan itu berbeda. Puasa sunnah itu ada yang sunnah mutlak, ada yang sunnah muqayyad. Kalau mutlak kapan saja kita berpuasa, ya silakan berpuasa. Kalau yang muqayyad yang terikat, puasa Senin Kemis, ya, puasa Yaumul Bid, puasa Daud, puasa Arafah dan seterusnya, itu namanya puasa muqayyad. Kalau puasa mutlak kata para alim ulama, maka dia boleh berpuasa pada hari apa saja selama hari yang tidak dia dilarang berpuasa. Kapan niatnya puasa itu? Dilakukan sebelum terbitnya fajar. Niat puasa sunnah setelah terbit fajar. Kalau sebelum fajar masuk puasa wajib. Setelah fajar orang berpuasa sunnah, niat itu boleh. Argonya jalan ketika dia mulai niat puasa. Misal jam 6 ya, dia belum makan apa-apa nih. Dari sejak terbitnya fajar, dia bangun, dia belum minum, dia belum makan, jam 6 dia niat, tak puasa aku. Namanya puasa mutlak. Maka sejak itu argo meteran pahalanya jalan. Sejak jam 6 tadi. Ya. Apa yang melatar dasari niat ini baru berjalan dapat pahala ketika hari itu atau di jam itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kebiasaan Nabi SAW adalah beliau itu menjumpai para istri setelah sholat Isra. Jadi kebiasaan beliau kalau habis subuh Isra, zikir sampai Isra, kemudian beliau baru berkeliling ke rumah para istri, tanya kabarnya dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha,
idza dakhala alayya qal, datang kepada aku, menjumpai aku, kemudian bertanya, hal indakum ta'am, ada makanan enggak hari ini? Ya, masuk ke rumah Aisyah, tanya, ada makanan enggak? Agak adil bang. Fa idza qulna ya Rasulullah, la, enggak ada di sisi kami ya Rasulullah. Termasuk di istri yang lain pun juga enggak ada. Qala, kata Nabi SAW, ini shaim, kalau gitu aku tak puasa. Ini beliau katakan ini sudah waktu duha. Lihat, Nabi SAW menjamaah sekalian, tidak jumpai makanan, beliau saat itu langsung puasa, langsung niat puasa, tidak mencak-mencak, tidak marah-marah. Kemarin sudah saya kasih belanja, pada kemana uangnya? Wah, Nabi tidak ada, sudah tak puasa. Subhanallah. Kemudian selang berapa lama Nabi keliling lagi sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di riwayat yang lain beliau disuguhi makanan. Ya Rasulullah, tadi ada sahabat ngirim makanan roti dicampur sama kuah. Nah kalau gitu saya tak makan. Artinya kalau puasa mutlak jamaah sekalian, argumenteran pahalanya itu mulai berjalan ketika dia berniat. Asalkan sebelum terbit fajar dia belum makan loh ya. Jangan ketika subuh tadi wis ngemil ini ngemil iki meringan pas sarapan gak ono apa, aku tak poso nek ngono. Lah apa gunanya nyemil yang tadi? Ya, enggak ada fungsinya itu. Nah, jadi ini Nabi belum makan loh ini ya. Belum makan. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi argumenter pahala puasa mutlak itu terjadi ketika kita sudah mulai niat untuk berpuasa. Sejak itu mulai muter pahalanya. Karena ini mutlak. Beda dengan yang niatnya adalah puasa muqayyad. Jadi meskipun berniat di siang hari, tapi alangkah baiknya dia tidak menjalankan hal-hal yang menjadi pembatalnya puasa. Tadi itu makan, minum dan seterusnya itu. Ya, itu gitu. Kalau puasa wajib bagaimana? Kapan niatnya disertakan? Puasa wajib itu ada berapa? Ada 4. Puasa wajib itu ada 4. Ramadan, nazar, kemudian kafarat, kemudian puasa qadha. 4. Ini wajib. Ini karena apa? Niatnya terkait dengan puasa wajibnya, bukan puasa sunnah. Maka waktu niat berpuasa wajib itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Di An-Nasa'i nomor 2331. Barang siapa tidak masang niat berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Berarti puasanya kapan niatnya? Sebelum terbitnya fajar. Malam hari seorang berpuasa dan niat, saya mau puasa besok, masuk qadha, puasa nazar, puasa kafarat, maka dia harus menyertakan niat itu di malam harinya sebelum terbitnya fajar. Perkara kedua, kapan waktu tadi sudah kita bahas. Yang perkara kedua, memperbarui niat puasa. Perlu tidak? Apakah puasa wajib itu hanya cuma sekali saja dia berniat, atau include 1 bulan? 1 bulan, ya Allah saya niat puasa hari ini untuk 1 bulan ke depan. Atau setiap hari dia harus memperbarui niat? Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Karena apa? 1 hari puasa itu tidak terkait dengan puasa hari yang lain. Hari ini puasa ya untuk hari ini tok. Jadi jangan digabung niat include 1 bulan. Jadi niat puasa 1 bulan, 1 besok lagi niat lagi, begitu seterusnya. Sebagian ulama menyebutkan boleh. Yang tidak boleh itu dari mazhabnya Hanafi, Syafi'i, Hambali, mayoritas ulama menyebutkan tidak boleh menggabung niat jadi 1. Dia harus setiap hari berniat. Karena 1 hari ini nggak terikat sama yang lain. Kan puasanya sendiri-sendiri kan. Terpotong dengan berbuka puasa, kemudian sahur besok niat lagi. Ini pendapat mayoritas ulama. Kecuali mazhab dari Maliki. Kalau Maliki mengatakan boleh, karena 1 bulan ini terikat 1. Ya. Mana pendapat yang benar? Allahu a'lam. Pendapat yang benar adalah 1 kesatuan puasa itu bisa mewakili niat 1 bulan. Jadi kalau ada orang berniat, ya Allah saya berniat malam ini berpuasa untuk 1 bulan, maka ketika malam besoknya dia tidak
melazimkan niatnya untuk berpuasa hari itu, maka yang kemarin itu sudah masuk pada kategori niat yang hari ini. Contohnya apa? Ketika dia bangun jam 3, jam 2, dia bangun kan, ngengeti nasi, ngengeti sayur, ngapain? Mau sarapan, mau bawain bekal suami kan enggak toh? Apa? Niat puasa hari itu. Masuk niat di situ. Sehingga walaupun tanpa diniatkan hari itu khusus, maka hari yang kemarin di awal dia niat berpuasa sudah masuk include 1 bulan. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan apa? Syahrani la yanqusan syahra'id Ramadan wa Dzulhijjah. Ada 2 bulan yang tidak akan kurang dalam bulan hitungan puasanya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Isyarat dari hadis ini, istinbatnya apa? Ramadan itu satu kesatuan, nggak terpisah dengan hari-hari yang lain. Jadi hari-harinya Ramadan itu jadi satu. Paham maksudnya ya? Sehingga kalau orang niat hanya 1 kali di awal, itu sudah include masuk pada 1 bulan berikutnya. Cuma permasalahannya, kalau dia batal di tengah jalan, maka dia harus memperbarui niat baru. Contoh, di hari ke-15 dia sakit, kemudian baru sembuh di hari ke-17, berarti mau puasa lagi kan? Maka puasa niat yang di awal tanggal 1 sampai 14 nggak bisa dijadikan lagi niat. Dia harus memperbarui niat lagi. Karena apa? Dia terputus dengan sakitnya 2 hari tadi. Dia nggak bisa mengatakan, saya puasa, makan aja. Lah niatmu apa? Yang kemarin, yang pertama. Nggak bisa. Kenapa? Sudah terputus dengan mungkin sakitnya, dengan safarnya. Semua pembatalnya puasa menjadikan dia memulai lagi niat yang baru. Dengan catatan seperti itu, ya. Dengan catatan seperti itu. Maka untuk lebih hati-hatinya, walaupun ini khilaf di kalangan para ulama, maka lebih hatinya bagaimana? Ya setiap malam saja kita berniat puasa. Karena ada khilaf kan, terhindar dari khilaf, keluar dari khilaf ulama itu lebih selamat. Walaupun masing-masing orang berpegang teguh kepada pendapatnya, maka ini dipersilakan. Tapi untuk kehati-hatian maka lebih baik tidak harus dilakukan setiap waktunya. Kalau untuk mantapkan niat boleh enggak? Ya betul. Dimantapkan niatnya. Ya, saya memantapkan niat untuk berpuasa hari ini, boleh. Dan itu lebih meyakinkan hati kita, dan itu jumhur ulama berpendapat seperti itu. Jadi jumhur ulama memantapkan niat itu lebih dikedepankan. Mungkin kita ragu-ragu, jangan-jangan saya ini makan cuma makan toh. Ya, jangan-jangan saya ikut-ikutan keluarga pada makan semua, saya ikut makan gitu ya. Makan sahur ini maksudnya. Dia nggak niat puasa gitu loh. Nah, ini kan keliru. Maka dimantapkan itu lebih hati-hati, ya. Ini perkara niat, jemaah sekalian. Nah, sekarang kita masuk di bab tentang apa-apa yang dimakruhkan selama puasa. Makruh itu hal-hal yang dibenci. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam beristinsyak saat apa? Berwudu. Istinsyak itu apa sih? Itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau di luar puasa boleh. Sunnahnya malah ditarik ke atas kalau di luar puasa. Tapi kalau puasa maka tidak diperbolehkan. Ibnu Majah nomor 407. Azbigil wudu wa balik fil istisqa illa an takuna shaima. Sempurnakan wudu, bersungguh-sungguhlah kalian istinsyak, ngirup air di hidung, kecuali saat puasa. Jadi khawatirnya nanti puasanya nanti masuk ke hidung dan seterusnya, jadi mudarat. Sepakat ulama mayoritas makruh. Jadi istinsyak yang ditarik ke dalam kuat itu makruh. Tapi di luar puasa monggo silakan. Bahkan sebagian ahli medis menyebutkan itu salah satu terapi untuk orang yang punya penyakit polip, yang sering pilek-pilekan itu menghirup istinsyak keras tak sampai teng itu justru menyembuhkan polipnya katanya. Itu saya pernah dapat berita dari seorang teman. Kalau alam bisawab, karena saya belum pernah nyoba sakit polipnya. Tapi ada yang seperti itu, ada, maksudnya bisa sembuh gitu loh. Ya. Tapi di luar puasa, di dalam puasa makruh. Ya. Jumhur, mayoritas ulama. Yang kedua apa yang dimakruhkan? Nah ini, mencium pasangan. Ya. Mencium pasangan itu makruh. Tapi di sini harus dibedakan. Pasangan yang mudah terjangkit syahwatnya, yang bisa naik 440
sampai 660 atau yang levelnya ya 110 gitu aja. Sekarang nggak ada ya listrik 110 nggak ada ya. Semua 220 semua. Ya, jadi harus dibedakan karena apa? Nanti itu menjadi pemicu soalnya. Pemicu bangkitnya syahwat, terutama bagi pasangan muda. Ya. Karena datang beberapa riwayat pada kita dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menciumku saat beliau sedang berpuasa. Padahal beliau itu adalah orang yang paling mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tapi di riwayat yang lain pernah datang seorang, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah di Abu Dawud. Rasulullah pernah melarang dan mengizinkan sahabat yang melakukan tersebut. Artinya dipilah mana kalau dia itu sahabatnya gampang naik gitu ya, karena lingkungan dan seterusnya gitu, maka sebaiknya tidak usah karena makruh kan. Tapi yang mampu mengendalikan hawa nafsu maka monggo silakan, tidak masalah. Ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an mubasyarati lisaim. Datang seorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang berciuman di bulan puasa. Farakhasalah, Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan padanya, boleh. Yang datang orang yang pertama minta izin, tanya tentang cium puasa boleh enggak Rasulullah, kasih izin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasih keringanan. Wa atahu akhar, datang yang berikutnya, fasa'alah fanaha, kemudian datang yang kedua tanya sama, boleh enggak ya Rasulullah saya cium pasangan saya? Maka Nabi mengatakan fanahahu, dia dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Faida alladhi rakhasa lahu saikhun walladhi nahahu sabbun. Nah, ini alasannya. Yang dilarang itu wis sepuh, wis syahwatnya wis 110. Yang dilarang itu yang muda, yang gampang naik 440, 660 gitu. Yang voltasenya gampang jeglek gitu ya, kadang konslet gitu ya. Itu diseng konslet gitu. Nah, itu dilarang. Nabi melarang seperti itu. Karena ada perbedaan. Jadi tidak digebyau-yang enggak boleh semuanya. Boleh, tapi dilihat kondisi masing-masing orang, dan kita lebih paham kondisi kita dibanding orang lain ya. Insya Allah kuat. Insya Allah bisa mengendalikan. Ya. Mudah-mudahan. Nah, ini dibahas oleh Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi rahimahullah dan seterusnya, dibahas di permasalahan tentang mencium pasangannya ya. Intinya kalau tidak bangkit syahwat maka diperbolehkan, kalau tidak, tapi untuk kehati-hatian ya janganlah selama puasa, ditahan aja. Nanti kalau buka puasa saja. Yang ketiga, wisol. Makruh. Wisol itu apa sih? Wisol itu apa? Puasa nyambung dengan puasa berikutnya. Kan ada orang gini ya, Pak enggak buka tak Pak? Enggak, nanti aja, habis sisa aja, saya masih kuat kok. Ada orang kayak gitu. Saya pernah jumpa ya, ada orang itu kok dia waktu maghrib itu enggak megang apa-apa, enggak nyentuh apa-apa. Saya tanya, apa nanti aja habis tarawih. Loh, enggak boleh Pak, puasa itu harus disegerakan berbukanya, walaupun panjenengan pakai kurma sama air putih. Oh gitu, saya masih kuat kok Ustaz. Ini perkaranya bukan kuat apa enggak kuat Pak. Ini perkaranya masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nggak tahu gitu, ternyata nggak boleh puasa sampai bablas, itu nggak boleh. Nah, ini wisal makruh. Ya. Yang keempat, banyak tidur di siang hari, makruh. Ada sebagian orang itu bisa tidur terus ya Mas ya. Di siang hari bisa. Ya, terkondisikan dia bisa. Ya. Jadi habis sahur tidur. Nanti bangun duhur, bangun sholat duhur, tidur lagi sampai asar. Asar mandi, tidur lagi sampai maghrib dibangunkan. Nah, temennya pada tadarus Quran, pada zikir, pada sholat sunnah, pada ini itu dia tidur terus. Jangan-jangan kena sebuah hadis, tidurnya orang puasa ibadah. Wah, ini gawat ini. Hadisnya mau wudu lagi. Yang kelima yang makruh apa? Mencicipi makanan. Itu makruh. Hukum asalnya makruh. Tapi kalau dibutuhkan boleh. Ini ibu-ibu ya. Ya, mencicipi makanan itu hukumnya makruh.
Tidak mengapa seorang kalau memang dibutuhkan ya mencicipi makan, asal tidak sampai ke tenggorokan. Sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Ibnu Abu Syaibah riwayatnya, la ba'sa an yadzuqal khalla awi syai' ma lam yadkhulu khalqahu wa huwa shaim. Tidak mengapa dia mencicipi makanan ya atau yang lainnya selama tidak sampai ke tenggorokan. Maka caranya bagaimana? Taruh di ujungnya lidah. Lidah kita kan ada indera perasa nih, manis, kecut, pahit, ada semua. Maka selesai dirasakan langsung dimuntahkan, kumur-kumur, udah makanan insyaallah siap hidangan dengan rasa yang tidak kalah ketika di luar puasa. Ya, tapi kalau ada asin-asin dikit, manis-manisin kebanyakan, ya dipahamilah. Chefnya lagi puasa. Ya, jangan banyak nuntut, jangan banyak, wah yang kemarin enak pas Saban minggu lu enak. Iya itu pas Saban kita nggak puasa. Ini chefnya puasa ya dimaklumi. Ya, jangan banyak nuntut yang berlebihan. Tapi intinya boleh gitu loh. Ibu-ibu nyicipi makan itu boleh. Enggak apa-apa. Ya, asal tidak apa? Tidak berlebihan. Ada kebutuhan dibolehkan. Dalam mazhab Hambali disebutkan wa yukrahu zauqu ta'amin bila hajah. Boleh ngicipi makanan ya, dan makruh kalau tanpa kebutuhan. Kalau chef, maaf ya, ibu-ibu yang sudah mahir itu cemplung itu sudah bisa. Enggak pakai takaran itu sudah. Yang sudah mahir itu dikira-kira ngono saya enak wis mbuh dadi opo kok enak gitu aja. Tapi kalau wah ketok ya apa ragu-ragu ini. Garamnya berapa ya? Icipi boleh. Pemula. Kan ada ya pemula itu. Baru belajar dari YouTube soalnya itu. Chefnya baru belajar dari YouTube. Itu boleh diicipi boleh, ya. Tapi kalau ngicipinya sampai habis satu piring, itu niat nggak poso itu. Kok kurang? Kayaknya kurang. Oh kurang kayaknya ini. Ikan niat poso ini namanya. Yang keenam yang makruh pula apa? Ngumpulkan air liur untuk kemudian ditelan. Niat memang ini. Ya kehausan siang hari, ingat nanti akhir Maret, awal April mulai masuk musim panas kita ini. Panasnya lebih awal. Jadi siap-siap jaga tubuh di bulan puasa. El Nino datang soalnya. Enggak tahu dia dari mana itu kok datang ke sini itu. Ya, El Nino. Ya diprediksi Ramadan ini panasnya lebih awal datang. Nah, itu mungkin barangkali ada orang mengumpulkan air liur. Liur ditelan. Itu makruh. Tapi kalau memang dia menelan air liur yang memang sudah terbiasa untuk keluar, ya nggak apa-apa. Karena ada orang itu sering ngelek bahasanya ngelek itu ya. Nelan ludah itu nggak apa-apa. Celekuk. Ya. Tapi kalau dikumpulkan itu ditelan, niatnya siapa? Membasahi tenggorokannya. Ini niat ini berarti ini makruh. Ya, niatnya apa? Karena dia menelan mengumpulkan tadi. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan ini makruh. Makruh. Oleh para ulama menyebutkan apa? Dia menyengaja soalnya mengumpulkan air liurnya banyak ditelan. Ya, ini tidak boleh. Bagaimana kalau kemudian sikat gigi? Sikat gigi, siwaan. Kan terkait pula dengan apa yang ada di mulut kita kan? Ya. Apakah siwak pakai sikat gigi, ya, pasta gigi dan seterusnya itu setelah zawal terbitnya matahari tergelincir, itu diperbolehkan apa tidak? Ulama berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Ini mazhabnya Hambali dan Syafi'i. Mazhabnya Maliki dan Hanafi diperbolehkan. Yang tepat tidak mengapa. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menyebutkan tentang sunnahnya bersiwak di setiap waktu. Ya, Nabi bersiwak ketika beliau sholat, ketika beliau berwudu. Berwudu, sholat duhur, sholat asar, kan berarti kan sudah waktu zawal. Maka ini diperbolehkan, ya, tapi tidak termasuk makruh. Ini termasuk apa yang dibahas oleh kalangan para ulama. Nah, ini yang makruh-makruh. Pembatal-pembatalnya puasa apa saja? Secara ijma disebutkan makan dan minum. Ini sepakat semua ulama, makan minum sengaja batal. Pembatal puasa makan dan minum. Dalilnya apa? Al-Baqarah 187. Jika dia lupa, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia lanjutkan lagi puasanya. Yang kedua, sepakat ulama jima itu pembatal puasa.
Ya, jima termasuk pembatal puasa. Meskipun tidak terjadi keluarnya air mani. Ya. Jadi ketika zakar masuk ke kemaluan wanita, walaupun nggak keluar air mani, maka batal puasanya. Ini ijma ulama, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Tidak ada khilaf di kalangan para ahli ilmu, mereka mengatakan. Nanti kena kafarat di pembahasan kafarat insyaallah taala. Yang kelima, istimna. Apa istimna? Sengaja mengeluarkan air mani dengan apa? Dengan bantuan tangan, mencium dan seterusnya. Termasuk bagian mencium kemudian keluar mani ya batal. Walaupun tidak jima, tapi ini masuk istimna namanya. Ya, termasuk istimna. Dan wajib diqadha. Dia hari itu batal puasanya nih. Dia istimna keluar mani sengaja ini di siang hari. Dia harus mengqadha di hari yang lain, tapi dia harus diwajibkan menahan dari makan minum di sisa harinya. Bukan berarti kemudian ketika istimna jam 12 siang gitu ya misalnya. Sampai engkau maghrib makan minum dia. Karena anggapannya aku batal puasa nih. Tetap dia harus nahan diri, enggak makan, enggak minum. Dan nanti qadha di hari yang lain. Karena batal kan puasa hari itu. Itu para ulama mengatakan demikian. Jadi walaupun hari itu dia batal karena istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja, tapi di sisa harinya dia harus nahan makan dan minum sama kayak yang lain. Kok enak awakmu? Wis sudah istimna orang makan minum. Waduh, piye ini niat memang dia itu memang ya. Ini kata Ibnu Qudamah, wajib dia ya mengqadha di hari yang lain dengan perbuatannya itu. Tapi di sisa harinya dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Alasan dia pengen makan minum kemudian dia istimna. Ini sudah double dosanya nanti dia seperti itu ya. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Karena kalau muntah tidak sengaja tidak pembatal. Memang ada muntah sengaja ya. Dimasukkan gitu ya. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau memuntahkan makanan yang didapat dari budaknya, bekas budaknya yang jadi juru ramal, tukang tenun, dukun. Kemudian ngasih oleh-oleh Abu Bakar, kemudian ditanya dari mana itu hasilmu. Saya dulu ya Tuhan, dulu suka ngeramal orang jadi dukun. Ini hasilnya tak berikan sampean. Langsung diloloh itu. Dimasukkan jarinya, muntah semuanya makanan yang baru dimakan. Itu muntah sengaja berarti. Nah, ini termasuk batal. Karena apa? Orang melihat celah ini, kalau muntah kan nggak sengaja kan nggak batal kan? Orang mencari celah gitu loh, supaya dia tidak dianggap berpuasa dan boleh nggak puasa hari itu, maka dia menyengaja muntah. Paham maksudnya ya? Karena ada celah dipakai sama orang. Maka ini dimasukkan para ulama, muntah sengaja itu termasuk pembatal puasa. Karena nanti kalau muntah tok batal puasa, orang nanti menyengaja dimuntah aku jadi batal puasa nih. Maka ini sengaja, maka tidak diperbolehkan ya. Dia harus mengqadha di hari yang lain, sama kayak istimna tadi. Dia tahan makannya, qadha di hari yang lain. Yang berikutnya haid dan nifas yang kelima. Ini sepakat semua di kalangan para alim ulama. Yang keenam, murtad. Di siang hari muslim murtad dia, batal puasanya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah tanpa ada khilaf sedikit pun di kalangan para ahli ilmu. Orang yang murtad dalam keadaan dia berpuasa, batal puasanya, tidak bermanfaat. Ya, termasuk pembatal puasa, murtad. Nah, ini pembatalnya. Apa yang tidak membatalkan? Ya, bukan pembatal puasa. Makan, minum dalam keadaan lupa. Sudah kita bahas tadi. Ya, makan, minum yang tidak dia sengaja bukan pembatal puasa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama ad'amahu Allahu wa saqahu. Sesungguhnya dia saat itu diberi makan dan minum oleh Allah. Pernah ngalami? Pernah ya? Ya, dulu kita juga pernah ngalami lupa gitu ya. Awal-awal gitu. Ya, biasanya gitu karena lupa. Enggak biasa puasa Saban masalahnya. Tahu-tahu langsung puasa Ramadan, kaget. Ya, dia dianggap sarapan hari itu jemaah sekalian, sarapan dia. Ternyata masuk kantor, loh, ini puasa kabeh, lu tadi ngapain saya? Ya sudahlah, lewat. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, sebagian ulama membahas ini. Kalau ada orang lupa nih ya, pas makan, perlu diingatkan apa enggak dia? Kasihan, jangan. Nah, Kan dapat makan dari Allah. ya. Ada orang makan di tengah dia puasa, dia lupa. Ulama membahas apakah diingatkan atau dibiarin aja. Karena kan tadi disebutkan ini diberi makan sama Allah. Iya. Tapi kalau dicegah, kalau nggak ditahan, dia nanti batal puasanya. Di siang hari puasa. Maka kemudian khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini harus dibatalkan atau dibiarin aja sampai selesai? Mas poso, Mas. Kalau dibiarkan langsung, kalau dicegat berhenti, pas ceguan ya Allah. Gusti Allah ya marah. Kayak panganan lu ya. Ini minum ini, pas kemeringet gini ya, dia makan setengah piring, nggak berkuah lagi, ceguan kan, Mas poso, Mas. Dia nahan ceguan sampai maghrib. Kalau berpenyakit gimana? Apa nggak mudarat kita? Ya, ya. Allahu a'lam bishawab. Saya belum menemukan jawabannya. Mudah-mudahan nggak berjumpa sama kita ya. Mudah-mudahan mengingatkan tuh setelah selesai minum, selesai nambah, Mas, yang 2 piring tadi ya, itu sampean tuh poso. Dikasih sama Allah puasa makanan. Ini juga dibahas ketika orang jima terus lupa. Ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya jima lupa ya. Ini misalnya dibahas sama Ibnu Taimiyah ini. Kata beliau ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Apakah orang yang jima ketika lupa itu batal puasanya apa enggak? Sampai gitu ya jemaah sekalian ya. Ada orang puasa jima lupa, puasa lagi. Kalau makan mungkin masuk akal. Tapi ini termasuk yang pertama wajib kodok. Dia harus mengkodok di hari yang lain, tapi nggak bayar kafarat. Karena posisinya beda dengan orang yang menyengaja orang jima. Ini pendapatnya Imam Malik. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Yang kedua mengkodok saja. Tadi nggak wajib, tidak wajib mengkodok. Yang pertama nggak wajib kodok, nggak wajib kafarat, maaf. Jadi karena lupa ya. Masa dua-duanya lupa? Ya nggak tahu, pokoknya lupa ini. Jadi nggak wajib kodok, nggak wajib kafarat karena apa? Lupa. Ini pendapatnya Hanafi sama Syafi'i. Pendapatnya Imam Malik kodok, nggak bayar kafarat, kodok. Pendapat ketiga kodok plus kafarat. Ini masyhur pendapatnya Imam Ahmad. Ya, jadi ada 3 pendapat. Nggak kodok, nggak kafarat, kodok saja. Kemudian yang ketiga kodok plus kafarat. Mana yang tepat, mana yang dirojehkan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau merojehkan pendapat yang pertama. Nggak ada kodok, nggak ada kafarat. Jenenge lali. Yesus. Ini pendapatnya kayak gini dicari ini. Ya, karena ini disamakan dengan orang yang berbuka puasa tanpa ada karena sebab lupa. Jadi dikiaskan ke sana. Ya, jadi diperbolehkan. Ini kiasnya pada makan dan minum yang dia lupa. Jangan berharap ya. Nah, nanti berharap nanti lupa gitu ya. Yang ketiga mimpi basah, ihtilam. Ya, ihtilam itu mimpi basah, kemudian seseorang yang tidak terbebani dia berpuasa mengkodok. Ya, dia tidak batal, lanjut aja puasanya, tidak masalah. Yang keempat disebutkan oleh Ibnu Munzir, ijma' para ulama termasuk yang bukan pembatal puasa itu adalah menelan apa yang ada di sela-sela gigi. Mungkin habis makan, mungkin bersiap bahasa kitanya selilit, mungkin selilitnya 1 paha kan, ayam gitu. Itu ndak selilit sama, selilit itu ngaja itu, nyisipno 1 paha di pojokan mulutnya gitu ya. Apa selilit? Karena kalau misalnya sulit untuk disikat gigi, bersihkan, maka misal di tengah jalan di siang hari masih apa ya, masuk sudah, maka ini tidak dianggap. Jadi tidak mengapa ya. Ini jumhur ulama kata Ibnu Munzir tidak masuk pada hal yang karena sulit untuk dihindari, termasuk menelan ludah tadi kan sulit dihindari. Ya. Tapi kalau menyengaja maka ini termasuk hal yang batal. Termasuk muntah tadi ya. Muntah, menelan air liur ini termasuk perkara yang tidak mengapa. Masuknya debu, binatang misalnya. Pas angop masuk itu. Ada itu saya pernah angop itu nyamuk masuk ya Mas.
Sempat terasa gerjel gitu di dalam. Batal kah? Batal, aku kemarin kok bayang alasan kayak gak poso ya. Ini tidak boleh. Ulama sepakat. Ya, ulama mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi sepakat bukan termasuk pembatal. Ya. Mungkin butiran tepung, butiran debu. Ya. Kalau butiran tepung yang terkumpul menjadi sebuah roti, wah ini bukan hal yang dimaafkan ini ya. Ini menyengaja ini makan roti. Oh, itu butiran tepung Ustaz. Iya, ngumpul sak roti. Upo tapi sak piring. Nah, itu. Nah, ini yang bukan pembatal. Sekarang kita masuk di hukum tentang orang yang safar, orang sakit, haid dan seterusnya. Bagaimana hukum safar? Safar secara syar'i adalah menempuh perjalanan yang kadarnya boleh diqadha, boleh diqasar salat. Itu namanya safar. Artinya kalau jarak antara bepergian kita itu bukan termasuk yang wajib untuk diqasar, maka bukan termasuk safar. Itu dulin. Ya. Mau kemana? Nemperak, dulin itu. Ya, karena kita nggak nyebutnya safar soalnya itu. Kita nyebutnya orang sini mau ke sono itu safar. Bukan main itu ke sono. Mau kemana? Mau ke Malang, itu baru safar. Ya, jadi secara syar'i safar itu disebut ketika qasar itu berlaku, maka safar itu berlaku. Nah, termasuk salah satu uzur yang bolehnya seorang hamba diperbolehkan tidak berpuasa adalah orang safar. Al-Baqarah 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit kemudian safar, maka wajib baginya berpuasa di hari yang lain yang dia tinggalkan. Berarti apa? Hari itu dia boleh tidak berpuasa. Ibnu Qudamah menukil ijma' para ulama, jawazul fitr lil musafir sabitun bin nasi wal ijma'. Bolehnya berbuka bagi orang musafir itu ijma' berdasarkan dalil dan kesepakatan para alim ulama. Jadi safar itu boleh nggak puasa. Hukum asalnya ya. Hukum asalnya safar itu boleh nggak puasa. Lalu diperinci kondisi orang safar kayak apa. Kita bicara tadi hukum asalnya safar itu boleh nggak puasa, maka diperinci kondisi orang safar dalam beberapa keadaan. Yang pertama, kalau orang safar itu merasa berat dalam safarnya, lelah, payah, panas dan seterusnya, maka yang seperti ini dia lebih utama berbuka. Jadi kalau kita safar merasa kita berat, walaupun mungkin jaraknya dekat, cuma memang berat ini perjalanannya ditempuh, walaupun cuma 2 jam misal luar kota tapi naik turun gunung dan seterusnya, mungkin berat bagi seorang, maka ada medan-medan yang berat. Maka yang lebih utama yang seperti ini dia wajib untuk tidak berpuasa. Berbuka lebih dikedepankan. Ya, ini berdasarkan pendapat mayoritas para alim ulama. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir as-shaum fis safar. Bukan merupakan kebaikan kalau ketika dia safar dia puasa. Karena hukum asalnya safar karena ada kesulitan, maka hukum asalnya dia berbuka gitu. Maka kalau dia merasa berat, maka kembalikan ke hukum asalnya apa? Enggak usah puasa. Enggak usah puasa. Jangan memaksakan diri, nanti jadi mudorot. Ya, mudorot. Contohnya apa? Ketika Nabi SAW safar menaklukkan kota Makkah, Fathul Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Maka ketika itu beliau SAW di awal-awal perjalanan, para sahabat itu berpuasa. Sampai di tengah masuki kota Mekah, Nabi melihat para sahabat yang jumlahnya 10.000 orang sahabat itu kelihatan kepayahan. Perjalanan jalan dari Madinah ke Mekah itu sekarang ditempuh 6 jam naik bis. Itu dulu itu nempuhnya sekian waktu hari. Walaupun itu naik kuda, ada jalan kaki masalahnya. Dalam kondisi Ramadan loh waktu itu. Awal berangkat ya sehat-sehat aja, masih berbuka, masih sahur kan waktu itu. Ketika perjalanan kan mereka sudah mulai lelah. Maka kemudian Nabi SAW untuk menunjukkan bahwasanya bolehnya berpuasa, maka beliau ambil air minum, di tengah para sahabat beliau minum. Untuk menunjukkan apa? Orang safar itu boleh mudah untuk berpuasa. Ini diceritakan dalam Sahih Muslim dan Abu Dawud dan yang lainnya. Sehingga awalnya beliau berpuasa di hari waktu awal-awal Ramadan berangkatnya itu, kemudian di tengah perjalanan beliau nggak puasa. Nah, kemudian beliau qadha di hari yang lain. Nah, sehingga hukum asalnya orang yang safar, kalau memang berat, maka sampai Nabi marah loh. Kalau ada sahabat saat itu berpuasa, Nabi marah. Mereka mengatakan apa? Ulaika al-musatu, ulaika al-usatu. Mereka bermaksiat padaku, mereka bermaksiat padaku. Karena sebagian sahabat gak mau berbuka, tetap puasa. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini menunjukkan hukum asalnya kalau merasa berat. Karena apa? Kalau orang sedang safar dalam peperangan, Nabi kan perang waktu itu, maka butuh tenaga kan. Nah, gimana kalau nanti kondisinya lemah dan seterusnya? Maka ini diutamakan, dia berbuka itu lebih diutamakan kalau memang kondisinya apa? Berat. Yang kedua, kalau dia merasa tidak berat, kalau pas safar enjoy saja, dia nyaman begitu ya, maka yang seperti ini, walaupun hukum asalnya itu boleh untuk dia berbuka, tapi jika dia merasa tidak berat, maka dia berpuasa lebih diutamakan. Walaupun hukum asalnya itu dia safar itu boleh berpuasa, tidak berpuasa, tapi walaupun dia ringan, saya puasa aja lah. Walaupun dia boleh berpuasa gitu, boleh nggak berpuasa. Kenapa? Menyegerakan berpuasanya tanpa dia mengkodok itu lebih diutamakan. Kalau dia nggak puasa hari itu kan dia ngodok di hari yang lain. Walaupun dia nggak berat gitu loh, maka berpuasa untuk kondisi seperti itu maka lebih ringan bagi dirinya dibanding dengan kondisi yang kedua tadi, yang pertama tadi, ya. Yang ketiga, kalau tidak merasa berat juga tidak merasa ringan, jadi apa ya, pertengahan gitu ya. Biasa-biasa. Ya biasa-biasa saja lah. Ya kalau yang kedua tadi benar-benar dia nyaman gitu ya. Kalau yang pertama benar-benar dia berat, kemudian yang kedua ini antara keduanya. Maka yang seperti ini dia boleh memilih antara lanjut puasa atau berbuka. Boleh milih. Kalau dia merasa saya mau puasa aja lah, ya silakan puasa, enggak masalah. Dia mau berhenti nggak puasa kodok, ya boleh silakan. Karena kadang orang kalau nggak puasa mengkodok itu kan kadang awang-awangan di hari yang lain. Mumpung ini bareng-bareng teman-temannya pada puasa semua, maka puasanya lebih semangat kan. Kalau dia mengkodok di hari yang lain kadang ada kesibukan ini dan itu, maka dia berpuasa untuk orang yang ketiga ini maka dipersilahkan. Apa kata Nabi SAW ketika beliau safar dan kondisinya lebih mudah dan lebih tidak mudah, tidak berat? In syi'ta fasum wa in syi'ta fattir. Siapa yang mau puasa silakan, yang mau buka silakan. Nah, ini berarti boleh, ya. Kondisi ketiga, kalau dia tidak berat, tidak ringan, maka boleh tidak berbuka, boleh dia berpuasa dan seterusnya. Nah, kita masuk di bab orang hukumnya yang sedang sakit. Jadi kita bahas orang yang safar. Sekarang orang yang sakit bagaimana? Orang yang sakit perlu diperinci jemaah sekalian. Ya. Secara sakit kan orang macam-macam. Sakit apa? Duh, sakit ngeluh, mikir Gatel-gatel, utang turun dibayar, ngeluh. Terus dia bilang sakit ya. Nah, ini perlu diperinci makanya. Sakit panu mek sak neker ini sakit. Sakit gatel dikit sakit katanya. Ini perlu diperinci. Satu, kata para ulama, kalau sakitnya itu tidak mempengaruhi puasa, maka lanjut puasanya, jangan berbuka. Mungkin pilek-pilek sedikit, pusing-pusing sedikit tadi, ya mungkin badannya pegel-pegel dikit lah. Jangan kemudian dibilang sakit digebyah-uyah, pokoknya sakit ya sakit. Ini tidak dibenarkan. Dia wajib berpuasa. Imam An-Nawawi mengatakan, wa ammal maradu ayyasir alladzi la yalhaqu bihi musaqfatun adh-dhahirah. Adapun penyakit ringan yang tidak mendatangkan kesusahan secara jelas, maka dia tidak boleh berbuka puasa. Nggak boleh. Ya, kalau ada orang sakitnya ngeluh-ngeluh sidik gitu ya, walasane sumpah gitu koyo wong sing kena kanker stadium 4 ini. Ya, dia menyamakan semua sakit pokoknya sakit semua, enggak. Harus diperinci. Yang kedua, kalau puasanya mempengaruhi sakitnya, nah ini diperinci lagi menjadi dua keadaan atau dua kemungkinan. Sakit yang sakitnya berpengaruh pada dia. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau puasa itu mengakibatkan tertundanya kesembuhan, atau puasanya itu menyebabkan dia semakin tambah parah sakitnya. Jadi dia berpuasa, tapi seharusnya dia cepat sembuh karena dia berpuasa, nambah loro. Ya. Maka yang seperti ini keadaannya, dia diberi uzur tidak berpuasa. Jadi diperinci jemaah sekalian, enggak semua sakit ya. Jadi kondisinya dua. Puasa yang mempengaruhi sakit tadi, dengan kondisi kalau dia puasa nunda kesembuhannya atau semakin parah, maka sebaiknya dia tidak berpuasa yang seperti ini. Kondisi ketiga, kalau penyakitnya parah yang tidak bisa sembuh menurut medis,
maka yang seperti ini termasuk uzurnya adalah uzur orang yang seperti ini masuk dalam kategori uzur yang uzurnya tidak hilang. Maksudnya masih menetap terus sakitnya, sakit menahun. Menurut medis ini nggak bisa sembuh ini. Ini dokter yang mengatakan ya, bukan orang awam, tapi orang yang ahli di bidangnya, yaitu dokter, menyebutkan sampean kalau puasa tambah parah sakitnya ini tidak sembuh-sembuh. Maka orang seperti ini boleh tidak berpuasa, dimasukkan pada hukum orang lansia. Manula. Ya, orang yang sudah sepuh, yang tidak mampu puasa, orang sakit menahun seperti ini yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang sulit untuk diharap kesembuhannya, dimasukkan orang yang manula, yang sudah sepuh. Ya, maka dia boleh berbuka dan apa gantinya? Bayar fidyah. Nanti kita bahas tentang takaran fidyah. Lalu bagaimana kalau misalnya ya, sehingga nggak puasa nih ya. Terus kemudian tahun ke-5, tahun ke-4 dari vonisnya dia sakit, ternyata dia sembuh di tahun ke-6. Bener-bener hilang semua sakitnya yang kemarin, yang kata dokter nggak ada obatnya, sampean nggak bisa sembuh pak. Ternyata sembuh di tahun-tahun berikutnya. Nah pertanyaannya, apakah ketika dia nggak puasa berapa tahun yang lalu perlu dikodok? Perlu dikodok nggak? Jawabannya tidak perlu dikodok. Dia kerjakan apa yang akan nanti ke depan dia kerjakan. Karena ketika kondisi dahulu dia divonis, dia nggak tahu dia sembuh apa tidak. Ya, ini terjadi pada orang tua kita dulu, bapak saya dulu itu ketika divonis dokter sakit diabetes pertama kali ya, itu nggak boleh telat makan obat, nggak boleh ini dan itu, sehingga kemudian beliau nggak puasa. Kalau nggak salah 1 atau 2 kali Ramadan kalau nggak salah, karena memang kita check up ke dokter RSAL itu kan setiap sebulan sekali kan. Sehingga advisnya dokter selalu mengatakan jangan puasa dulu pak, bla bla bla. Alhamdulillah di tahun ketiga atau keempat itu beliau bisa berpuasa, kuat gitu loh. Ya sudah berpuasa. Di tahun ketika beliau tidak puasa bayar fidyah. Sebagaimana pendapat yang disampaikan para alim ulama ini. Kenapa? Perkiraan kita saat itu sesuai dengan apa yang dokter katakan, nggak sembuh gitu loh. Kalau dia berpuasa mudorot. Maka apa jalan keluarnya? Fidyah, sudah nggak usah puasa. Dimasukkan pada orang yang sakit, yang sakitnya uzurnya nggak hilang. Maka dia bayar fidyah saat itu. Kok darullah sembuh di tahun-tahun berikutnya? Ya dia puasa di tahun-tahun itu, nggak usah mengkodok di hari-hari yang kemarin. Karena apa? Sudah digantikan dengan fidyahnya. Karena kita tidak tahu kondisi saat itu mau sembuh apa tidak. Gitu, ya. Ini kondisi seperti itu. Jadi tidak secara mutlak kalau sakit gak poso itu. Bukan serta merta orang sakit kemudian harus diperinci sakitnya seperti apa. Nah, ini disebutkan oleh para alim ulama tadi 3 kondisi tadi. Nah, lalu bagaimana dengan wanita haid yang sedang berpuasa? Nah, maka ini sepakat para alim ulama mengkodok di hari yang lain. Ya, orang yang meninggalkan puasa karena haid maka dikiaskan dengan yang nifas, kodok di hari yang ini. Sepakat ulama, sudah nggak ada perselisihan. Lalu bagaimana dengan puasanya orang yang hamil dan menyusui, tentang masalah kodok dan fidyahnya? Ini khilaf jamaah sekalian. Di kalangan para ulama khilafnya tajam. Ya. Para ulama khilaf tentang wanita hamil menyusui kondisinya seperti apa. Sebagian mereka menyebutkan apakah mereka diikutkan golongan orang yang uzurnya nggak hilang, yang sakitnya terus-terusan gitu, sehingga kemudian bayar fidyah, nggak usah poso, atau diikutkan orang yang uzurnya hilang. Maka sebagian ulama menyebutkan kalau dikembalikan pada kemampuan wanita, kemudian advis dari dokter menyebutkan orang ini aman-aman saja janinnya, aman-aman saja si ibu, maka dia wajib puasa. Maka ini kembali kepada kekuatan si ibu dan advis dokter. Dokter mengatakan ibu boleh puasa, janinnya aman, asupan gizinya untuk ibu selama puasa aman, maka silakan berpuasa. Jangan kemudian alasan hamil dipakai untuk khilafnya ulama, saya nggak puasa. Karena ini dikembalikan kembali kepada apa? Kepada advis dokter yang berkompeten di bidangnya. Ya. Maka di kalangan para ulama, apakah wanita itu berbuka atau tidak berpuasa kondisi hamil dan menyusui? Ada 4 pendapat. Bagaimana kondisinya? Mereka wajib mengkodok mutlak. Yang hamil menyusui wajib kodok mutlak. Karena dianggap sebagai orang yang uzurnya itu uzur yang menetap pada dirinya, yang saat itu ada, hilang pada waktunya. Selesai hamil, selesai menyusui kan selesai.
Waktunya selesai, ya mengqadha di hari yang lain. Gitu. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafiyah. Pendapat yang kedua, dibedakan antara wanita hamil sama menyusui. Kalau yang pertama tadi Hanafi itu sama, mau yang hamil mau yang menyusui qadha semuanya. Tapi kalau pendapatnya yang kedua, yaitu pendapatnya Malikiyah, dibedakan jadi dua. Yang hamil itu wajib untuknya qadha saja, sementara untuk yang menyusui qadha plus fidyah. Malikiyah menganggap orang yang hamil itu cuma wajib untuk mengqadha puasanya saja. Nanti selesai dia hamil lahir, ya dia puasa lagi di hari yang lain. Tapi kalau untuk menyusui, karena jangka waktunya 2 tahun menyusui, maka dia mengqadha plus fidyah. Karena nanti dia kan nggak ketemu lagi puasa tahun depan kan. Berarti 2 tahun dia nggak puasa. Plus kalau ditambah tahun ketiga hamil lagi gimana? Menyusui lagi di tahun keempat kelima. Gak mari-mari lah ini. Ya, ini diperinci soalnya para ulama. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga diperinci lagi. Apabila dia berpuasa itu takut untuk hamilnya bayinya tertimpa mudarat, maka dia wajib untuk qadha saja. Wanita hamil, dia khawatir bayinya nanti jangan-jangan ini mudarat, bayi saya nanti sakit, nanti enggak sehat, bla, maka dia mengqadha saja di hari yang lain. Yang kedua, kalau ia berpuasa, tidak berpuasa, ya kalau dia puasa, khawatir kandungan janinnya saja, bukan dirinya, maka dia qadha plus fidyah. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Ya, yang pertama tadi ia tidak puasa karena takut menimpa dirinya. Yang pertama dirinya saja, bukan bayinya. Kalau yang kedua bayinya, maka kalau bayinya qadha plus fidyah. Kalau yang dirinya saja, dia qadha saja. Karena ibu kadang khawatir kalau pas hamil dia puasa untuk dirinya tok gitu loh, bayinya aman-aman saja. Saya puasa nanti saya pas lemes, ya, saya nggak kuat ini dan itu, maka kemudian dia mengqadha. Tapi kalau dia khawatirkan janinnya, maka qadha plus bayar fidyah. Kalau pas sudah lahiran nanti. Ini pendapatnya Syafi'i dan Imam Hambali. Sebagian menyebutkan boleh fidyah tok untuk yang hamil sama menyusui. Nggak bayar qadha, fidyah saja. Karena tadi yang disebutkan di awal ada yang fidyah saja. Qadha ini fidyah saja. Kenapa? Dikiaskan dengan orang yang sudah sakit yang nggak bisa puasa, maka bayar fidyah saja. Ya. Allahu a'lam mana yang tepat dari pendapat ini, tapi untuk lebih kehati-hatian bahwasanya orang yang hamil dan menyusui itu hendaknya mengqadha saja. Untuk keluar dari khilafnya para ulama, karena sebagian menyebut qadha fidyah, ada yang menyebut fidyah saja, maka mengqadha itu lebih aman posisinya. Maka sebaiknya mengqadha saja, jangan bayar fidyah. Allahu a'lam. Karena sebagian ada yang bayar fidyah saja, ada yang qadha plus fidyah, ada yang qadha saja. Allahu a'lam, ini khilafnya para ulama. Ya, jadi silakan mana yang diambil pendapatnya. Nah, ini tentang wanita hamil menyusui tadi ya. Terkait dengan janinnya, tentang si wanitanya, apakah qadha, fidyah, atau kedua-duanya, atau salah satu di antara keduanya. Lalu bagaimana kalau orang tua manula yang berpuasa? Maka orang manula seperti ini, kalau dia masih kuat berpuasa, maka yang seperti ini dia berpuasa. Kalau memang sudah tidak kuat, maka dia tidak berpuasa. Apakah membayar fidyah? Iya, jawabannya membayar fidyah. Orang sudah sepuh 80, 70, 80, 90. Kemarin saya ada yang tanya, Ustaz, ibu saya sudah 83 tahun. Apa yang beliau bayar, yang beliau lakukan nggak kuat puasa? Bayar fidyah, Pak? Saya bilang gitu. Ya, fidyah. Jadi selama 1 bulan, ya, jelas orang yang manula 1 bulan nggak bisa puasa dia. Ya, dia harus bayar fidyah. Lalu bagaimana pekerja berat? Alasan ini. Orang bekerja mungkin di suhu yang panas, di terik matahari yang pokoknya lingkungan ekstrim gitu ya. Maka yang seperti ini jamaah sekalian, para ulama menjelaskan kalau orang itu kondisinya ya
hukum asalnya itu mampu untuk berpuasa, maka dia wajib berpuasa, tidak mengqadha. Misalnya dia mau mencari tempat yang lain untuk bisa melaksanakan puasa karena dia pengen berpuasa, ya itu lebih bagus. Karena rezekinya Allah ini luas, tidak hanya di tempat itu. Dia bisa cari rezeki di tempat lain. Tapi sebagian ulama menyebutkan kalau memang kondisinya terkondisikan, terdesak, sehingga kalau dia nggak bekerja di tempat itu, anak istrinya nggak bisa makan, kebutuhannya nggak terpenuhi, maka yang seperti ini dia boleh berbuka. Jadi dibedakan dua. Kalau dia mampu untuk keluar dari pekerjaan itu, mencari pekerjaan yang memungkinkan dia berpuasa, maka silakan dia mencari pekerjaan yang lain, dia berpuasa di saat dia bekerjanya. Tapi kalau kondisinya terkondisikan, dia nggak bisa cari tempat kerja lain, sementara anak istrinya membutuhkan nafkah dari dia, maka seperti ini dia boleh berbuka puasa. Dengan catatan orang tidak boleh bermudah-mudah. Wah, saya ini kerja berat Ustaz, di mana di kantor saya ngetik terus, saya kedinginan, kondisi ekstrim, mana AC Ustaz. Nah, ini bukan kondisi ekstrim, itu jangan disamakan dengan di kutub utara ya. Kemudian dia nggak berpuasa, malah nyaman di ruangan seperti itu. Ya, makanya orang nggak boleh bermudah-mudah gitu maksudnya ya. Jangan bermudah-mudah untuk urusan seperti ini. Tetap dia harus berpuasa. Kalau memang dia berat, maka dia mengganti dengan fidyah. Ya. Maaf, orang harus mengqadha, bukan bayar fidyah. Oh enak ya, gak poso bayar fidyah. Kenapa? Kerja wingi, wabut wingi, nguli ngangkuti gunung. Wah, alasan itu ya, supaya dia bisa enggak puasa. Bayar fidyah tok ini. Wah, ini berlepas dia dari qadhanya bayar puasa. Ini enggak boleh. Dia bermudah-mudah seperti ini. Nah, sekarang kita masuk di bab tentang qadha, fidyah dan kafarat. Ada beberapa yang terkait dengan masalah qadha. Yang pertama, qadha itu tidak harus berurutan, boleh berpisah-pisah. Ngodok puasa itu tidak harus urut, boleh selang-seling dan waktunya luas. Ya, waktunya luas, boleh diakhirkan ya. Sebagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika mengqadha puasa beliau di Sya'ban tahun sebelum Ramadan. Ya, kana yakunu alayya as-shaum minar Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku berhutang puasa, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan aku tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Karena sibuknya beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini batas waktunya Sya'ban. Lalu bagaimana kalau misalnya dia telat mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya? Sering terjadi kan kasus kayak gini ya. Ramadan dia lupa. Ya mungkin karena terlupakan dan seterusnya, baru iya wingi aku durung bayar sing rong dino misalnya gitu. Nah, yang seperti ini kata para ulama ada dua pendapat. Yang pertama, dia harus bayar qadha plus fidyah. Jadi Ramadan setelah lewat tahun berikutnya, dia bayar yang 2 hari kemarin plus bayar fidyah. Ini mayoritas ulama ya. Tapi sebagian mereka menyebutkan tidak, cukup qadha saja tanpa fidyah. Maka yang lebih tepat untuk hati-hatinya qadha plus fidyah, karena kesalahan dia terlewatkan tahun berikutnya datang Ramadan. Menunjukkan tidak perhatiannya orang ini dengan datangnya Ramadan. Ya. Bagaimana kalau orang meninggal dunia punya hutang puasa? Apa yang harus dilakukan? Maka kondisi pertama, kalau kondisi ketika dia berpuasa hutang itu tidak punya kesempatan mengqadha, maka tidak ada hutang puasa. Artinya ketika dia sakit, qadha, kemudian dia sakit uzur gitu loh, meninggal, maka nggak ada qadha bagi dirinya. Tapi kalau dia punya kemampuan, tapi dia lalai, sengaja atau tidak sengaja, maka ini dia harus membayar, dan yang dibayar siapa? Ahli warisnya. Sebagian pendapat orang lain boleh mengqadhakan orang lain. Tonggone misalnya, sakno anak-anak cilik-cilik tak qadhae tak bayar puasa. Itu sebagian ada yang berpendapat demikian, tapi yang lebih sahih adalah keluarganya boleh mengqadhakan orang tuanya atau ahlinya yang berpuasa ketika waktunya puasa dia sakit, kemudian meninggal dunia masih punya hutang puasa. Sama kayak bayar hutang itu loh. Hutang ya belum dibayar, siapa yang bayar? Ya ahli warisnya. Sama kayak, karena qadha itu kayak bayar hutang puasa. Ya.
kayak bayar utang puasa. Maka ahli warisnya yang membayarnya. Nah, apakah boleh puasa sunnah sementara dia masih puasa qadha, ada utang qadha? Jawabannya boleh. Karena puasa qadha itu luas. Ya, puasa qadha itu luas. Maka boleh ketika dia masih punya kesempatan, misal puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, boleh dia berpuasa walaupun dia masih punya utang Ramadan, tapi membayar utang Ramadan lebih didahulukan, itu lebih utama. Ya. Fidyah. Lalu bagaimana dengan fidyah? Fidyah itu tebusan, jemaah sekalian. Maka ada dua cara, membayar dengan bahan pokok atau memberi makan siap saji setiap hari yang ditinggalkan. Dan ulama khilaf di kalangan apa yang harus dibayarkan, karena hitungannya pakai mud. Mud itu pakai takarannya gandum, pakai volume. Sementara kita tidak pakai mud. Hitungan kita pakai apa? Berat, bukan volume, pakai berat. Sehingga apa? Konversi mudnya gandum dengan kilogramnya beras itu berbeda. Dan ulama sepakat beras itu lebih banyak yang harus dibuat timbangan dibanding dengan mudnya gandum, karena berat jenisnya gandum lebih berat. Sehingga kalau misalnya 1 kilo gandum, maka tidak 1 kilo beras lebih, karena bobotnya lebih berat gandum. Sehingga di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama, fidyahnya berapa jumlahnya. Sebagian menyebutkan setengahnya zakat fitrah, setengahnya zakat fitrah, yaitu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Sebagian ulama 1 sok atau 4 mud itu 2,5, 275 atau sampai 3 kilo. Di negeri kita kan pakai 3 kilogram kan. Nah, maka kita ambil 3 kilogram mungkin lebih aman. Andai mungkin misalnya bukan 3 kilogram, misal 2,75, maka yang sisanya adalah sedekah, dan itu lebih aman. Misalnya ternyata kita ambil 2,5, ternyata yang tepat 3 kilo, kan kita kurang berarti. Maka 3 kilo itu lebih aman. Maka fidyah itu setengahnya zakat zakat fitrah, yaitu 2 mud atau setengah sok. Itu mayoritas ulama menyebutkan. Dan jumlahnya mudnya beras, hitungannya lebih banyak daripada hitungannya gandum. Ya, itu lebih selamat. Sebagian ulama mengambil pendapat bahwasanya fidyah itu cuma 1 mud, bukan 2 mud, sehingga 1/4-nya sok. Sehingga kalau 3 kilo berarti berapa? 750 gram, 3/4 kilo. Ya, ini mayoritas ulama menyebutkan setengahnya zakat fitrah. Sehingga kalau orang beruzur tetap puasa 1 bulan dia nggak puasa, berarti apa? Dia bayar 30 kali 1,5 kilogram, 45 kilo. Apakah boleh sebelum hari yang dilalui dia nggak berpuasa langsung bayar fidyah? Jawabannya tidak boleh. Dia harus bayar fidyah di hari yang sudah dia lewati. Misal dia nggak puasa 5 hari, di hari ketiga dia keluarkan siapa? Kayak 5 hari. Nggak boleh, wong yang 2 hari belum dilewati kok. Perskot. Ya nggak boleh. Jadi harus ngelewati dulu yang 5 hari, baru dia bayar yang hari ke-6 dia bayar yang 5 kemarin, gitu loh. Jangan bayar 5 untuk 1 hari, nanti 4 hari ke depan. Ini ancang-ancang nggak mau ini soalnya orang. Jadi nggak boleh. Ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi dia harus membayar ketika sudah terlewati hari yang dia tidak berpuasa, atau dengan cara bukan makanan pokok tapi makanan siap santap. Ya, yang biasa kita makan atau lebih baik maka itu lebih utama. Kalau bisa tambah air sama buahnya mungkin lebih komplit, maka itu lebih utama lagi pahalanya. Ya, 1 hari dia tinggalkan diberikan kepada orang-orang miskin. Ingat catatannya fidyah untuk orang miskin, bukan untuk yang selainnya. Boleh 1 orang di cover selama 30 hari, atau 30 hari itu dibagikan untuk 30 orang juga boleh. Silakan, tidak masalah. Teknisnya dikembalikan sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di usia sepuh beliau tidak mampu berpuasa, maka beliau fidyah, mengumpulkan 30 orang miskin, kemudian beliau cover 1 hari itu kasih makan 30 orang. Selesai. Atau kalau mau pengen hemat, ya setiap hari ngasih. Tapi repot kan? Kita beli nasi bungkus atau masak, ngasih 1 orang. Besok lagi, kan capek. Mungkin juga lupa juga. Maka kumpulkan aja 30 hari di akhir Ramadan, jamu 30 orang.
Itu caranya bisa tekniknya bermacam-macam. Ya, terserah mana yang lebih mudah untuk kita berikan. Dan yang jelas untuk miskin. Al-Baqarah 184 dalilnya, ya. Yang berhak menerima adalah orang yang miskin. Jadi aturannya ya itu tadi, tidak boleh dibayar sebelum dia meninggalkan puasanya hari itu, jangan dibayar ke depan. Kafarat, bagaimana dengan kafarat? Bagian terakhir yang kita bahas, yaitu orang yang berpuasa kemudian melakukan hubungan suami istri, maka diberi urutan kafarat. Dalilnya di Sahih Muslim nomor 1111. Yang pertama apa? Kalau kafarat, bebaskan budak. Ini jelas sudah nggak ada ini, maka lewati ini. Kemudian apa yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali hari yang diharamkan berpuasa. Ustaz, sehari voltase naik, nggak kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut, iso-iso nggak poso-poso, ini 2 bulan ini. Nggak kuat kan dia, turun ke berikutnya. Karena ada uzur dia nggak kuat, maka memberi makan 60 orang miskin. Tapi jangan punya bayangan, enak 60 orang miskin naik. Kemudian dia hubungan sama istrinya. Oh, aku sudah duit akeh. Bukan begitu caranya. Ini urutan ini untuk memberikan efek kepada orang yang berpuasa agar dia tidak bermudah-mudah ya melakukan puasa, melakukan pelanggaran puasanya. Ya. Memberi makan 60 orang miskin ini untuk 1 hari yang dia gunakan untuk berjima. Sehingga kalau ada seorang berjima di siang hari lalu bayar kafarat itu malam harinya, kemudian besok dia jima lagi, maka dia bayar lagi 60 orang lagi. Makanya nggak boleh bermudah-mudah gitu loh maksudnya. Ya, artinya tidak boleh bermudah-mudah. Kafarat ini digunakan untuk memberikan efek jerah, ya, supaya orang tidak bermudah-mudah untuk melanggar syariat aturan di siang hari bulan Ramadan. Ini jamaah sekalian secara ringkas ya terkait dengan fikihnya Ramadan. Mudah-mudahan ini memberi tambahan ilmu kita selama Ramadan nanti, supaya Ramadan ini bisa lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, karena upgrade ilmu tentang Ramadan memang datangnya setahun sekali ya. Maka perlu kiranya untuk di-upgrade lagi, baik dari sisi fikihnya, dari sisi amaliyahnya, dari sisi niat dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk melalui hari-hari nanti Ramadan dengan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan Allah taala la'allakum tattaqun hingga bisa kita raih. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan di pembahasan fikih seputar fikihnya Ramadan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah, diiringi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan nanti setelah kajian untuk offline saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.